Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang Ibu sampaikan mengenai penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Tekanan uap yaitu kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Kalau mudah menguap berarti memiliki tekanan uap tinggi. Kalau sulit menguap berarti tekanan uap rendah. Misalkan kalau air dididihkan, air murni dididihkan, itu cepat sekali menguapnya, berarti memiliki tekanan uap tinggi. Tapi kalau misalkan larutan garam dididihkan, nah di sini kan ada zat terlarut yaitu garam. Nah ini sulit untuk menguap, berarti tekanan uapnya rendah. Adanya zat terlarut ya menyebabkan pelarut lebih sukar menguap, sebab sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Tekanan uap larutan itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap pelarut, sehingga rumusnya delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan, P0 tekanan larut murni, sedangkan P adalah tekanan uap larutan. Larutan ada dua, yaitu ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit berlaku rumus delta P sama dengan P0 dikali XT. XT adalah mol fraksi zat terlarut, atau sama dengan P0 kali NT dibagi NT ditambah NP. Kemudian untuk mencari P-nya, tekanan uap larutannya, P sama dengan P0 dikali XP. XP adalah fraksi mol zat pelarut, atau P0 dikali NP dibagi NP ditambah NP. Nah, untuk larutan elektrolit di sini rumusnya delta P sama dengan P0 dikali NTI. Di sini ada I ya, dibagi NTI ditambah NP. Untuk mencari P-nya, P0 dikali NP dibagi NTI ditambah NP. I itu sendiri adalah faktor Van Hoff ya. Untuk mencari I berlaku rumus I sama dengan N ditambah N dikurangi 1 dikali alfa. Nah, alfa adalah derajat ionisasi. Kalau itu asam kuat, maka nilai alfanya sama dengan 1. Contoh HCl. HCl adalah asam kuat. Reaksi ionisasinya H+ ditambah Cl-. Di sini kan koefisiennya 1. Di sini juga 1, dijumlahkan 1 ditambah 1 2, maka nilai N-nya 2. Sehingga didapat untuk nilai I-nya, masukin rumus ke sini, berarti 1 ditambah N-nya 2 dikurangi 1 dikali 1. Kenapa di sini 1? Karena ini asam kuat, nih alfanya adalah 1. Maka didapat nilai I-nya 2. Contoh kedua, H2SO4. Di sini reaksi ionisasinya 2H+ ditambah SO4 2-. Di sini koefisiennya 2, di sini 1, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3, N-nya 3. Mencari I-nya kita masukkan ke sini, I-nya didapat juga 3. Jadi kalau N-nya misalkan 2, maka I-nya juga 2. Kalau N-nya 1, berarti I-nya juga 1. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya. Sebanyak 5 gram lilin, di mana rumus lilin adalah C22H46, dilarutkan dalam 50 gram CCl4. Nah, berarti si lilin di sini adalah sebagai zat terlarut, sedangkan zat pelarutnya adalah CCl4 pada suhu 23 derajat Celcius. Hitung tekanan uap larutan. Berarti yang ditanyakan di sini adalah tekanan uap larutan dan besarnya tekanan uap larutan. Ada dua pertanyaannya ya, tekanan uap larutan dan besarnya tekanan uap larutan. Nah, jika P0-nya P0 CCl4 diketahui 0,131 atm, Mr lilin 310 dan Mr CCl4 154. Kalau di sini diketahui gram ya, diketahui juga Mr-nya, berarti mencari langkah pertama adalah mol. Mol dari C22H46.
Kemudian juga mencari mol CCl4 karena di sini udah diketahui massa CCl4 adalah 50 dan mR CCl4 154. Nah, ya, sini. Jadi langkah pertama mencari mol dulu. Nah, jadi mencari mol itu kan rumusnya gram dibagi mR. Gram lilin itu kan 5, mR-nya 310, maka didapat 0,016 mol. C22H46 adalah zat terlarut. Kemudian kita juga tadi mencari CCl4 molnya. Nah, berarti massa dibagi mR, di sini massanya 50 untuk CCl4, mR-nya 154, maka didapatkan molnya 0,35 mol. Langkah selanjutnya setelah mol diketahui, maka kita akan menghitung fraksi mol pelarut ya. Fraksi mol pelarut itu rumusnya mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Sekarang mol pelarutnya tadi didapatkan 0,325 ini ya. Ini mol CCl4 pelarutnya. Kemudian mol terlarutnya adalah lilin sebanyak 0,016 mol. Maka didapatkanlah nilai fraksi mol pelarutnya sebanyak 0,953. Nah, setelah itu langkah ketiga, nah yang ditanyakan di sini hitung tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan rumusnya adalah P sama dengan P0 dikali XP. Pakai rumus ini karena larutan di sini bersifat non elektrolit ya. Nah, jadi tadi P0-nya udah diketahui dalam soal, yaitu 0,131. Jadi 0,31 dikali XP yang tadi dihitung 0,93, maka didapatkanlah nilai P-nya 0,125 atm. Kemudian pertanyaan yang keduanya adalah tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan berarti delta P. Nah, delta P sama dengan P0 dikurangi dengan P. P0-nya 0,131, kemudian P-nya 0,125 dikurangi, maka didapatkanlah 0,06. Itu aja yang mungkin Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.